bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum brigadirnya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu, suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap dan hilang dari pengamatan publik, sama seperti kasus kejahatan besar lainnya. Tertutup rapat, namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Dari sana kok Ia apa mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata, dan para hakim yang mulia menjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka, memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menunjukkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan. Majelis Hakim yang mulia, oleh karena itulah, pada bagian ini kami akan menyampaikan poin-poin pembelaan kami terhadap Bayangkara II Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menjadi dasar pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Bab 2. Analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. A. Skenario di rumah Saguling dianggap dibacakan. A1. Pengamanan 2 senjata api jenis T laras panjang dan senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo dianggap dibacakan. A2. Perjalanan dan kedatangan luar kota wajib PCR dan isolasi mandiri di rumah Jalan Bangka 11A nomor 7 bukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. A3. Lemari senjata di lantai 3 rumah Saguling dianggap dibacakan. B. Perintah tembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Verdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. B1. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu diperintah menembak dan didoktrin secara berulang-ulang dalam kondisi ketakutan dan tidak bisa menolak perintah atasan dianggap dibacakan. Ketut. Udah kerjaan lah. Oleh saksi Verdi Sambo. Menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 2 halaman 18, definisi yang dibuat oleh Memory Panturisting memperlihatkan unsur menyuruh melakukan adalah seseorang manusia yang dipakai sebagai alat oleh pembuat delik.
dipakai sebagai alat itulah salah satu unsur pokok dari menyuruh melakukan. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo sebagai manus domina. Sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Tidak ada konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain, yakni terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain, manus ministra. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana. Yang dipidana adalah perbuatan penyuruh. Bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya tentang delik pernyataan halaman 20 Fakultas Hukum Pekanbaru Riau tahun 1989 yang menjelaskan bahwa di mana tempatmu? politis yang memandang penyertaan sebagai Bisanya kau bisa pulang ke situ, lompat kau. Bengkala itu kalau lompat ke Bengkala. Kau tahu Bengkala kan Suci? Tahu ke Bengkala? Itu kan lompat. Bukan disebabkan pelaku Di sini dia pikiran orang sana ngambil jagung orang. dapat dipertanggungjawabkan, tetapi karena manus ministra tidak mempunyai kualitas sebagai pembuat tindak pidana, sehingga ia bukanlah pembuat yang dikehendaki oleh undang-undang. Bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan atau kontra morale yang secara psikologis tidak